Baru-baru ini ada yang viral di TikTok tentang seorang laki-laki yang rumah tangganya berantakan karena sang istri terpengaruh standar TikTok. Jadi suaminya ini ngasih uang bulanan 7 juta per bulan ke istrinya, di luar uang belanja dan lain-lainnya. Dengan kondisi dia belum punya anak dan belum punya tanggungan yang lainnya. Tapi istrinya bilang, kalau wanita zaman sekarang itu minimal dikasih uang oleh suaminya itu minimal 15 juta per bulan. Setelah diselidiki, istrinya itu terpengaruh sama influencer TikTok. Nah, itu cuma satu contoh kasus ya. Masih banyak lagi rumah tangga berantakan karena mengikuti standar orang lain. Kenapa bisa begitu? Mari kita bahas. Nah, pernah gak sih kita merasa hidup kurang keren gitu gara-gara lihat postingan orang di sosial media? Mereka jalan-jalan ke luar negeri, makan di restoran mahal, pakai barang branded, flexing barang-barang mewah, dan sebagainya macamnya. Di Instagram, kita lihat teman kita yang posting dia berada di berbagai negara. Ada teman kita yang tiap bulannya bisa umroh. Ada teman kita baru posting beli Pajero baru. Ada teman kita story kalau dia baru deal proyek 10 miliar dan lain-lain. Sementara kita masih bergulat dengan rutinitas biasa. Gaji masih pas-pasan, gaji habis untuk biaya dan lain-lainnya. Tidak ada tabungan, token listrik masih tiap hari bunyi karena isinya dikit-dikit. Dan kesibukan-kesibukan yang menurut kamu itu gak ada perkembangan dan gak ada keren-kerennya sama sekali. Nah, tanpa sadar kita mulai membandingkan diri kita dan berpikir, kok hidup gue kayak gini-gini aja ya? Padahal yang kita lihat di sosial media itu cuman potongan terbaik dari hidup orang lain, bukan secara keseluruhan. Masalahnya, banyak orang yang akhirnya menjadikan standar hidup mereka berdasarkan dari apa yang mereka lihat di sosial media. Demi terlihat sukses dan bahagia, mereka rela ngutang untuk beli barang mewah, bahkan sampai melibatkan pinjaman online, nongkrong di tempat yang mahal, atau memaksakan gaya hidup yang sebenarnya di luar kemampuan mereka. Semuanya demi apa? Demi validasi dari orang-orang yang bahkan gak benar-benar peduli. Ujung-ujungnya mereka terjebak pada hidup yang penuh kepalsuan dan penuh tekanan. Hidupnya gak bahagia sama sekali karena tiap hari diteror oleh pinjaman online, diteror oleh penagih yang tiap hari menagih utang mereka. Nah, standar hidup yang mengikuti sosial media juga bikin kita lupa untuk menikmati yang sebenarnya. Kita sibuk untuk mencari momen yang instagramable daripada benar-benar menikmati pengalaman sendiri. Misalnya nih, kita mau makan di restoran. Kita sekarang itu bukan lagi bicara makanannya enak atau tidak. Kita tidak lagi membicarakan makanannya, tapi yang pertama kita lihat adalah soal foto yang harus estetik di rumah makan itu. Liburan bukan lagi tentang refreshing, tapi kita harus memastikan fit terlihat keren supaya bisa kita posting di Instagram kita posting di TikTok kita. Dan itu benar-benar sangat melelahkan. Bagi saya loh ya. Nggak tahu bagi Anda seperti apa. Kalau dipikir-pikir, siapa sih yang kita coba buat untuk terkesan? Orang-orang yang mungkin bahkan benar-benar tidak peduli sama kita. Orang-orang yang bahkan tidak mengenal kita. Padahal kebahagiaan sejati bukan diukur dari jumlah likes atau komentar, tapi seberapa puas kita menikmati hidup kita sendiri. Gak perlu hidup mewah atau selalu tampil sempurna membuat merasa bahagia. Selama kita nyaman dan cukup dengan apa yang kita punya, itu sebenarnya lebih dari cukup. Cuman karena kita terlalu melihat standar orang lain, akhirnya kita selalu melihat bahwa diri kita itu selalu kurang. Nah, ada 5 alasan kita tidak akan pernah bahagia bila kita selalu mengikuti standar orang lain di sosial media. Yang pertama, memilih jalan hidup sendiri akan memberikan kebahagiaan. Memilih hidup yang berbeda dari orang lain memang tidak mudah.
Kita mungkin dianggap tidak normal. Kita mungkin dianggap tidak ngikutin tren karena tidak mengikutin kebanyakan orang. Tapi meskipun begitu, memilih jalan hidup sendiri itu bisa memberikan kepuasan batin loh. Ada kepuasan batin tersendiri saat kita bisa menjalani hidup kita dengan apa adanya dan tanpa topeng. Kebahagiaan itu kita yang menciptakannya sendiri. Kurt Cobain pernah bilang, mereka tertawa melihat kita berbeda, tapi saya tertawa melihat mereka semua sama. Yang kedua, selalu ikut standar orang lain cuman bikin kita capek sendiri. Kalau hidup selalu bertumpu pada standar orang lain, percaya aja deh, tidak akan ada habisnya sampai kapanpun. Tentu boleh saja menjadikan kesuksesan orang lain sebagai motivasi agar kita semakin giat bekerja. Apalagi kalau kesuksesan tersebut itu dalam bidang agama, dalam bidang hal-hal yang memang membuat kita terpacu untuk mengejar mereka dalam hal tersebut. Tapi jangan sampai itu membuat kita berambisi harus sama seperti orang lain. Sebab setiap orang punya nasib yang berbeda-beda. Kita tidak mulai dalam kondisi yang sama loh. Sekali lagi, kita tidak mulai dalam kondisi yang sama. Ada yang bapaknya sudah kaya, ada yang warisannya sudah banyak, ada yang istrinya kaya raya. Tapi ada juga loh orang yang memulai dari kondisi minus, lahir dari anaknya broken home, lahir miskin, dan lain-lain. Jadi tidak bisa kita samakan standar kita, apalagi kita pakai standar orang lain di media sosial yang kita tidak tahu orang itu siapa, asal muasalnya seperti bagaimana. Yang ketiga, hidupmu tidak akan pernah bebas. Alasan lain kenapa kita tidak perlu mengikuti standar orang lain untuk sukses, karena nantinya hidup kita tidak akan bebas. Kamu pun akan selalu merasa terperangkap. Jadi biarkan hidupmu mengalir apa adanya, karena memang tidak ada kewajiban bagimu untuk mengikuti standar orang lain. Kamu harus membuat standarmu sendiri. Tahun ini mau jadi seperti apa, tahun depan seperti apa, dan ikuti standarmu itu. Dan ketika kamu selalu mengikuti standar orang lain, percaya deh, kamu tidak akan pernah bisa seperti mereka. Tapi ketika kamu membuat standarmu sendiri, insya Allah kamu bisa melewati standar orang lain. Yang keempat, kita tidak akan pernah tahu apa yang dialami orang lain. Mungkin sekilas kita melihat orang lain itu bahagia, hidup sukses, hidup mulia, dan kita ingin hidup seperti dia. Padahal yang kita lihat itu hanya di permukaannya saja, itu hanya gunung esnya saja. Tapi kita tidak melihat gunung es yang di bawah permukaannya. Bisa saja di balik kebahagiaan orang lain itu, dia menghadapi banyak masalah dan tekanan yang Anda mungkin tidak bisa menghadapi itu. Jadi hiduplah dengan caramu sendiri dan temukan bahagiamu. Yang kelima, pada dasarnya kita itu akan hidup sendiri. Kamu lahir di dunia itu sendirian. Kemudian yang menentukan jalan hidupmu ya kita sendiri. Yang memutuskan solusi atas masalahnya itu ya kita sendiri. Pada akhirnya kita pun akan mati sendirian. Orang lain yang hadir dalam hidup kita adalah penguat agar kita tetap tegak berdiri saat menjalani hidup kita. Jadi sebenarnya yang bertanggung jawab atas hidup kita adalah kita sendiri. Jadi daripada terus-terusan mengejar hidup standar orang lain yang ditentukan oleh sosial media bahkan, lebih baik kita fokus ke apa adanya yang benar-benar penting dalam hidup kita. Hidup bukan tentang terlihat kaya, terlihat sukses di mata orang lain, tapi hidup itu tentang bagaimana kita bisa merasa tenang, merasa bahagia, dan menikmati hidup dengan cara kita sendiri. Karena pada akhirnya yang paling berharga bukan seberapa banyak orang lain mengagumi kita, tapi seberapa damai kita menciptakan kebahagiaan diri kita sendiri. Terima kasih, semoga bermanfaat.